Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya. Oke, langsung saja nih. Saya langsung dibuka di media konsumen nih. Di sini ada yang bertanya, apakah ada solusi untuk telat bayar Shopee pinjam? Nah, buat kalian yang sedang gagal bayar di Shopee pinjam atau di Shopee atau Shopee Paylater, kalian boleh simak ya. Karena ini beritanya baru 2 bulan yang lalu artikel ini ditulis dari teman kita ya, dari mana nih saya lihat ya, ini dari Masih Farih Semarang, namanya agak susah ya. Oke, kita sebutin ya. Oke, kita bacain ya. Di sini kan masnya bertanya ya, apakah ada solusi untuk telat bayar Shopee pinjam gitu. Komentarnya juga lumayan banyak ya, 57 komentar, tapi tidak ditanggepin nih sama Shopee. Makanya kita coba nanggepin ini. Oke, kita baca. Selamat siang, saya hanya ingin meminta pendapat atau saran dari rekan-rekan semua. Lokasi saya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya ada pinjaman di Shopee Pinjam sebesar 9 juta untuk terlambat bayar cukup jauh. Tidak salah jika tidak salah 3 bulan. Tetapi saya tetap cicil pembayaran tiap tanggal 10 minimal 1 juta. Saya tetap berusaha bertanggung jawab, tetapi karena ada musibah sehingga tidak bisa langsung bayar lunas. Setelah itu, ada WA dari bagian penagihan yang memberi info bahwa saya akan didatangi DC lapangan. Yang jadi pertanyaan, apakah tetap akan didatangi DC lapangan walaupun sudah berusaha membayar dengan cicilan? Saya baru kali ini ada keterlambatan. Saya pernah chat CS Shopee dan bertanya apakah boleh membayar secara cicilan. Dikarenakan di Shopee Pinjam sendiri ada menu di mana bisa melakukan pembayaran sebagian. Pihak CS memberikan informasi bahwa pembayaran sebagian atau dicicil diperbolehkan. Setelah itu saya tanya apakah akan didatangi DC lapangan. Pihak CS bilang tidak akan didatangi DC lapangan. Namun suatu hari ada DC yang WA dan ngotot meminta saya melakukan pembayaran pada saat itu, atau nanti akan ada DC yang datang ke rumah. Ketika saya mengirimkan ketika saya kirim screenshot dari CS, DC tersebut bilang kalau itu informasi salah. Oke, kalian boleh baca nih chatnya. Oke. Seperti kalian lihat lah, di sini banyak juga yang berkomentar ya, gitu kan. Dari beberapa komentar ini dari pihak Shopee tidak menanggapi ya, tidak menanggapi kalau pinjol-pinjol lain atau yang di media konsumen sih biasanya menanggapi ya. Kemarin tuh ada Pundi itu menanggapi gitu kan. Ya 57 orang berkomentar ya. Di sini sampai saat ini ada 57 orang yang berkomentar ya. Berkomentar juga beragam ya, ada mengasih solusi seperti ini dan yang kalian baca sendirilah gitu kan. Oke, jadi begini teman-teman, pada intinya kalau kalian sedang gagal bayar pinjaman online, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Jangan pernah cari pinjaman baru untuk menutup pinjaman yang sekarang. Karena bayar hutang pakai hutang itu bukan solusi, yang ada malah nambah masalah. Mungkin kamu akan terhindar masalah mungkin 1 atau 2 hari, tapi setelah itu seminggu 2 minggu kemudian kalian tuh pusing ya. Mungkin 1 lubang tertutup, nanti 2 lubang terbuka, 2 lubang ditutup, 4 lubang terbuka, dan begitu selanjutnya. Dan gali lubang tutup lubang itu bagian dari jeratan-jeratan awal, musibah-musibah awal saat kalian pertama kali pinjol ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nih teman-teman ya, di Shopee, kenapa Shopee Pinjam dia berusaha mencicil, terus akhirnya dia coba nelpon CS-nya, kata CS-nya nggak bakal didatangi gitu kan. Ya saya pikir antara CS sama DC Shopee itu emang tidak bertemu ya gitu kan. Mereka tuh emang bekerja di masing-masing divisi masing-masing. Nah seperti CS Shopee ini ya, dia bagaimana caranya penting menjawab secara bagus. Yang penting si peminjam ini bayar, sudah cukup bayar, udah silahkan. Yang penting sudah gitu. Dia tidak punya urusan tentang masalah target bagaimana si peminjam ini bayar ya. Dia hanya bisa menjawab ya udah, emang ada di fitur itu ada fitur cicilan, ya udah cicil. Jadi makanya si CS ini menjawab ya udah boleh dicicil. Toh emang pernyataannya emang boleh dicicil kok. Emang ada fitur cicilannya kan di Shopee. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Dan Mas ini bertanya
Apakah ada DC lapangan yang datang saat dicicil? Ya kalau menurut saya sih CS ini cuman asal-asalan ngomong aja gitu kan, apa akan ada datang atau enggak. Untuk masalah DC Shopee itu datang atau enggak, saya akan jawab di akhir nih. Oke, nah kasus selanjutnya adalah saat si mas ini ditagih oleh DC Shopee. Nah akhirnya ada DC yang Shopee yang nagih nih. Nah DC Shopee ini nagih, bilang katanya lunasin semua, jangan dicicil, nanti bakal ada orang datang. Nah ini bahasa-bahasa klise dari DC ya. Begini, karena si DC ini kerja berdasarkan target ya. Gimana kalau misalnya si nasabah ini bisa melunasi seluruhnya atau bagus-bagus melunasi semuanya tanpa dicicil atau minimum cicilan? Ini poin dia, bonus dia bagus si DC ini. Makanya kalian akhirnya diintimidasi ya. Diintimidasi bagaimana caranya kalian bayar. Dan dia juga akhirnya ngasal juga, informasi itu salah, yang bener dia. Nah begini, antara CS dan DC emang tuh beda, divisi dia beda. Bahkan bisa jadi Shopee itu hanya mempekerjakan DC outsourcing, bahkan bukan DC dari internal Shopee itu sendiri. Bisa jadi emas yang di Semarang yang ditagih dari DC dari Jakarta ya. Dan DC ini ada dua, ada field collection yang disebut dengan DC lapangan, sama desk collection, DC yang hanya menagih di bangku, duduk di meja, chatting, nelpon. Nah itu DC. Dan masa ini kan ditagih sama DC yang WA kan, sama yang chatting seperti itu. Nah ini adalah desk call. Oke. Jadi santai aja mas. Jadi untuk kalian yang nggak bayar di Shopee, santai aja. Itu nggak apa-apa, cicil aja, nggak jadi masalah. Cuman kalau saya sih mendingan nyicilnya itu kalau udah 90 hari. Tapi kan bunganya gede, bisa jadi 100%. Iya, bunganya lagi 100% kan. Tapi setelah 100%, kalian tuh nelpon ke CS ya untuk minta keringanan. Kalau bisa dihapus dendanya. Jadi kalian hanya bayar pokoknya aja. Kalau dicicil kan sama aja nih, kalian nyicil bunganya jalan, nyicil bunganya jalan, nyicil bunganya jalan. Jadi ya udah gitu, kalian akan bayar bunga sama dendanya. Tapi kan kita baca di sini ternyata masnya ini tidak masalah dengan masalah bunga. Oke, untuk menjawab yang terakhir, apakah ada di lapangan daerah Semarang? Saya cuma bilang untuk saat ini aman-aman aja ya untuk daerah Semarang. Ya nggak tahu nantinya. Saya pikir juga DC Shopee itu masih random dan jarang orang didatengin DC ya itu. Walaupun ada yang komentar saya didatengin, tapi kayaknya nggak ada bukti valid ya gitu kan. Kalau orang komentar hanya komentar, saya pikir itu hanya oknum DC yang menyelinap di komentar YouTube saya gitu. Dan untuk DC Shopee ini hanya di daerah Jakarta ya. Walaupun kata adanya di Jabodetabek, saya pikir nggak ada ya gitu Jabodetabek. Saya pikir untuk daerah luar Jakarta itu pun masih minim ya gitu kan, nggak banyak seperti kayak di Aku-Laku atau Kredivo yang sudah merata. Tapi kalau Shopee saya agak ragu karena beberapa teman saya yang gagal bayar Shopee di wilayah Cibubur hampir 30 juta ini udah 2 bulan 3 bulan nggak didatengin, nggak di WA secara barbar dan biasa aja. Nah ini nih gitu kan. Jadi kalian yang utangnya berapa sih? 1 juta 2 juta kok pusing di Shopee? Ya pusing karena kalian membaca WA, membaca membaca ancam-ancaman dari DC pinjol dan mengangkat telepon DC pinjol yang kalian itu diintimidasi, akhirnya kena mental kalian. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya mereact ya tentang berita ini di media konsumen yang masih itu bertanya apakah ada solusi untuk telat bayar Shopee pinjam. Ya solusinya udah kalau masa bisa mencicil. Kalau untuk ketakutan DC datang, saya pikir masih aman-aman aja. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.